Jadi ceritanya begini, setahun yang lalu aku mencoba mendaftarkan diri menjadi seorang PPS di desa tempat aku tinggal. Dan kebetulan aku lulus dengan hasil yang lumayan baik. Dan sejak itu pula, aku resmi dilantik menjadi ketua PPS di desa kami. Sebagai seorang ketua PPS, aku memang jadi sering datang ke kantor camat untuk beberapa urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di kecamatan kami. Karena sering datang ke kantor camat, tanpa sengaja, aku pun akhirnya jadi tahu kalau sekcam di kantor camat tersebut adalah seorang laki-laki yang berwajah cukup tampan. Sejak pertama kali melihatnya, aku mulai menyukainya. Namun selama ini, aku hanya bisa memendam rasa kagumku tersebut. Karena sebagai seseorang yang berasal dari desa, aku cukup sadar diri. Adalah hal yang sangat mustahil untuk bisa dekat dengan Pak Sekcam yang tampan tersebut. Apalagi sampai bisa memilikinya. Jarak desa kami dengan kecamatan memang cukup jauh. Butuh waktu hampir setengah jam naik motor untuk sampai ke sana. Itu pun harus melewati jalan yang cukup sepi, dan di kiri kanannya masih terdapat hutan belantara. Meskipun sebenarnya aku jarang bertemu dengan Pak Sekcam tersebut, namun rasa kagumku padanya kian hari kian berkembang. Aku jadi sering menghayalkannya. Aku jadi sering memikirkannya, terutama saat malam menjelang tidur. Hingga setahun pun berlalu, sejak aku menjadi ketua PPS, dan sejak aku mengenal Pak Sekcam tersebut. Aku juga sudah tahu namanya, meskipun kami belum berkenalan secara resmi. Tapi dari yang aku tahu, namanya adalah Sandy, atau orang-orang sering memanggilnya Pak Sandy. Pak Sandy memang memiliki wajah di atas rata-rata, dengan bentuk tubuh yang cukup atletis. Dan dari cerita mulut ke mulut, aku pun juga jadi tahu kalau Pak Sandy adalah seorang duda. Ia sudah memiliki 2 orang anak, namun ia sudah lama bercerai dari istrinya. Semakin tahu tentang dirinya, semakin aku sering menjadikannya bahan imajinasiku. Aku selalu membayangkan bisa menjadi kekasih hatinya. Meskipun di sisi hatiku yang lain, aku juga meragukan hal tersebut. Setelah setahun mengenal Pak Sandy, dan secara kebetulan kami juga sudah saling kenal, akhirnya aku jadi berani untuk sekedar menegurnya saat kadang tak sengaja kami bertemu di kantor camat. Apalagi sejak pemilu dimulai, kegiatanku sebagai ketua PPS juga semakin padat, dan aku juga jadi semakin sering berada di kecamatan. Hal itu cukup membuat aku jadi semakin sering bertemu Pak Sandy, dan rasa kagumku padanya pun kian menjadi. Bahkan tanpa aku sadari, aku mulai jatuh cinta padanya. Pernah pada suatu kesempatan, saat itu pleno di tingkat kecamatan, aku terpaksa harus tidur selama beberapa malam di kantor camat, karena pleno memang berlangsung selama hampir 3 hari 3 malam. Dan karena jarak desa kami cukup jauh, aku pun terpaksa menginap di sana. Pada malam pertama, pleno selesai hampir jam 2 dini hari. Saat itu aku sempat ketiduran di ruang tunggu kantor camat tersebut. Dan tanpa aku duga, ternyata Pak Sandy sengaja membangunkanku dan meminta aku untuk pindah tidur ke dalam ruangan kerjanya. Saat itu, pikiranku pun menjadi tak karuan. Dadaku jadi berdebar-debar hebat. Mataku yang tadinya terasa sangat ngantuk, tiba-tiba hilang. Aku jadi membayangkan hal yang bukan-bukan tentang Pak Sandy. Kenapa ia meminta aku untuk pindah tidur ke dalam ruangan kerjanya?
Sementara di dalam ruangan kerjanya tersebut cukup sepi dan tidak ada siapa-siapa. Sementara juga banyak anggota PPS dari desa lain yang juga ketiduran di ruang tunggu tersebut. Tapi mengapa Pak Sandy hanya meminta aku untuk pindah, sedangkan yang lain tidak? Hal itu semakin membuat aku jadi merasa tak karuan. Tapi aku mencoba menenangkan diriku. Aku mencoba untuk tidak berharap lebih akan hal tersebut. Sampai akhirnya, setelah hampir setengah jam, aku berada di dalam ruang kerjanya tersebut. Pak Sandy pun muncul. Aku melihat ia menutup pintu ruangan dengan hati-hati. Mungkin ia berpikir kalau aku memang sudah tertidur. Namun karena mataku yang enggan terpejam, aku pun mencoba menyambut kedatangan Pak Sandy dengan sebuah senyuman. Loh, kok belum tidur? Tanya Pak Sandy. Sepertinya ngantuk saya udah hilang, Pak. Balasku apa adanya. Baru aja tidurnya beberapa menit, kok udah hilang aja ngantuknya? Ucap Pak Sandy lagi. Iya Pak, lagi pula kalau pekerjaan belum kelar seperti saat ini, pikiran juga nggak mau diajak kompromi untuk bisa tidur Pak, balasku. Iya sih, saya juga sudah beberapa malam tidak bisa tidur dengan tenang karena pekerjaan kita belum sepenuhnya selesai. Pak Sandy berucap lagi. Lalu kemudian, secara spontan, Pak Sandy pun duduk di sampingku. Karena merasa segan, aku pun terpaksa bangkit dari rebahanku dan ikut duduk di atas sofa tersebut. Maaf ya Pak, kalau malam ini saya malah harus mengganggu waktu istirahat Bapak karena ikut tidur di ruangan ini. Ucapku kemudian. Ah, nggak apa-apa kok. Lagi pula, tadi saya kan yang meminta kamu untuk tidur di sini. Balas Pak Sandy. Iya sih Pak, saya malah jadi nggak enak sama yang lain. Ucapku lagi. Udah, kamu santai aja. Karena saya memang sengaja meminta kamu untuk pindah ke sini. Saya sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama kamu. Balas Pak Sandy kemudian. Apa Pak? Tanyaku jadi penasaran. Sebenarnya sudah lama saya ingin mempertanyakan hal ini sama kamu. Tapi karena kita sama-sama sibuk, saya belum berani untuk bertanya sama kamu. Namun karena malam ini kamu sudah berada di sini, mungkin inilah saat yang tepat untuk saya bertanya akan hal tersebut. Ucapan Pak Sandy semakin membuat aku merasa penasaran. Kalau boleh tahu, Bapak mau tanya tentang apa? Tanyaku sedikit memotong ucapannya. Apa kamu sudah menikah? Tanya Pak Sandy akhirnya. Belum Pak, saya masih lajang. Balasku apa adanya. Oh, baguslah. Sepertinya Pak Sandy membalas ucapanku tanpa sadar. Kenapa begitu Pak? Tanyaku dengan nada ingin tahu. Karena dengan begitu, artinya saya tidak salah menilai kamu selama ini. Balasnya. Menilai saya bagaimana Pak? Aku bertanya kembali. Ya, kalau saya perhatikan, sejak kita sering bertemu di sini, kamu itu sering memperhatikan saya diam-diam. Saya nggak tahu, apa itu hanya perasaan saya saja, atau kamu memang suka memperhatikan saya. Kalimat Pak Sandy membuat aku sedikit tercekat. Emang kelihatan ya Pak? Tanyaku memberanikan diri. Ya, boleh dibilang begitu, tapi saya suka kok diperhatikan sama kamu. Itu artinya kamu juga punya perasaan padaku kan? Pak Sandy mengakhiri kalimatnya dengan sebuah pertanyaan. Maksudnya Pak? Tanyaku takut salah paham. Maksud saya,
Sebenarnya, sejak pertama kali kita berkenalan, saya tuh sebenarnya sudah merasa kagum sama kamu. Kamu tuh tampan dan gagah. Tapi selama ini aku berusaha memendam semua itu karena saya takut kamu akan menjauh dari saya. Ucap Pak Sandy terdengar hati-hati. Jadi Pak Sandy juga juga suka sama saya? Tanyaku sedikit bergetar. Iya, aku suka sama kamu. Apa kamu mau menjadi kekasihku? Ucapan dan pertanyaan Pak Sandy benar-benar membuat aku semakin bergetar. Rasanya aku hampir tak percaya mendengar itu semua. Bagaimana mungkin seorang Sandy yang begitu tampan dan gagah dan juga seorang duda bisa punya perasaan tertarik padaku? Namun aku merasa sangat bahagia mendengar semua itu. Pak Sandy serius? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Iya, saya serius sama kamu. Kenapa kamu gak percaya? Balas Pak Sandy. Aku bukannya gak percaya, Pak. Tapi bukankah Pak Sandy ini seorang duda? Yang artinya Pak Sandy kan bukan seorang gay. Ucapku sedikit berpendapat. Kalau untuk itu ceritanya panjang. Nanti kita bahas soal itu. Yang pasti sekarang, kamu mau nggak menjadi pacar aku? Balas Pak Sandy kemudian. Aku sudah pasti mau lah, Pak. Siapa sih yang berani menolak lelaki setampan dan segagah Pak Sandy? Saya juga sudah lama suka sama Pak Sandy. Balasku akhirnya. Oke, kalau begitu mulai malam ini kita pacaran ya? Tanya Pak Sandy terdengar setengah ragu. Iya Pak, kita pacaran. Dan aku sangat bahagia dengan semua ini. Balasku. Aku juga merasa sangat bahagia sayang. Ucapan Pak Sandy terdengar mesra di telingaku. Lalu dengan perlahan Pak Sandy pun semakin mendekat. Pelan namun pasti, tubuh kami pun saling berdekatan erat. Emangnya di sini aman, Pak? Tanyaku tiba-tiba saat aku menyadari di mana kami berada saat itu. Aman, kamu tenang aja. Balas Pak Sandy setengah berbisik. Tapi, Pak, bagaimana kalau ada orang yang masuk tiba-tiba ke sini? Tanyaku lagi. Kamu tenang ya sayang, pintunya sudah aku kunci kok. Jadi gak bakal ada yang masuk ke sini. Lagi pula, di luar semua orang sudah pada tidur kok. Jadi kamu tak perlu terlalu mencemaskan hal tersebut. Balas Pak Sandy lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku pun akhirnya bisa merasakan keindahan tersebut. Sebuah keindahan yang telah lama aku impikan. Sebuah keindahan yang benar-benar penuh kesan bagiku. Sejak saat itu, aku dan Pak Sandy pun resmi berpacaran. Kami juga semakin sering menghabiskan waktu berdua. Cinta yang selama ini hanya bisa aku pendam, kini telah menjelma menjadi nyata. Sebuah cinta yang terasa sempurna dan begitu indah bagiku. Sebenarnya, aku ini bukan laki-laki normal seperti yang orang-orang pikirkan selama ini. Aku sengaja menikah hanya untuk menutupi jati diriku yang sebenarnya. Karena itulah, pernikahanku pun tidak bertahan lama. Meskipun kami sudah punya 2 orang anak. Cerita Pak Sandy padaku. Aku tidak pernah bisa mencintai istriku, meski aku telah berusaha untuk bisa jatuh cinta padanya. Namun pada akhirnya, aku justru semakin menderita oleh semua itu. Aku merasa tersiksa. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk bercerai saja dari istriku. Sejak bercerai dari istriku,
aku pun kembali menjalani kehidupanku sebagai seorang laki-laki gay. Meski sebenarnya aku bukanlah tipe orang yang mudah jatuh cinta. Walaupun aku sudah banyak bertemu laki-laki, namun tidak ada yang berhasil menyentuh hatiku. Sampai akhirnya aku bertemu kamu. Aku begitu mengagumimu. Perasaan itu kian hari kian berkembang. Aku pun akhirnya jatuh cinta sama kamu. Karena itulah aku pun memberanikan diri untuk mendekatimu. Hingga aku pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Dan betapa beruntungnya aku, karena ternyata kamu juga punya perasaan yang sama. Aku merasa sangat bahagia bisa memiliki kamu. Aku bahagia karena cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Pak Sandy melanjutkan ceritanya lagi, yang membuat aku semakin merasa melayang. Kini hari-hariku terasa begitu indah. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki Pak Sekcam yang tampan dan gagah tersebut. Aku hanya berharap, semoga hubungan kami bisa bertahan selamanya. Semoga kebahagiaan ini tidak akan purna oleh waktu. Ya, semoga saja.